Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menjelaskan materi kami yang berjudul Sudut Rangkap yang beranggota pertama Arya Malim Siregar dengan NIM 0305242115. Yang kedua Eva Suryanti Parapat dengan NIM 0305242103. Yang ketiga Meli Gustiana dengan NIM 0305242104. Yang keempat Sakila Dirti Siaan dengan NIM 0305242117. Yang kelima Zara Hakiki dengan NIM 0305243124. Ayo kita mulai. Sudah mengetahui rumus jumlah dan selisih dua sudut pada sinus, kosinus maupun pada tangan. Namun yang menjadi pertanyaan, bagaimana jika sudut alfa dan sudut beta merupakan dua sudut yang sama pada rumus jumlah dan selisih dua sudut? Nah, kita masuk pada pembahasan yang pertama, rumus sudut ganda pada sinus. Seperti yang kita ketahui, rumus sudut ganda pada sinus yaitu sin alfa tambah beta sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Jika sudut beta diganti menjadi alfa, maka diperoleh sin alfa ditambah alfa sama dengan sin alfa cos alfa ditambah cos alfa sin alfa. Jadi sudut beta kita ganti menjadi alfa, maka diperoleh hasilnya sin alfa ditambah alfa sama dengan sin alfa cos alfa ditambah cos alfa sin alfa. Selanjutnya kita jumlahkan alfa ditambah alfa sama dengan 2 alfa. Sin A cos A ditambah, cos A dan sin A kita rubah posisi menjadi sin A cos A. Maka diperoleh hasil sin 2A sama dengan sin A cos A ditambah sin A cos A. Sin A cos A ditambah sin A cos A hasilnya 2 sin A cos A. Maka kita memperoleh persamaan baru yaitu sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Selanjutnya rumus sudut ganda pada kosinus. Pada rumus jumlah dan selisih pada kosinus, sebelumnya kita punya rumus cos A ditambah B sama dengan cos A dikali cos B dikurang sin A dikali sin B. Jika sudut B sama dengan A, maka diperoleh cos A ditambah A sama dengan cos A dikali cos A dikurang sin A dikali sin A. Cos A tambah A itu dapat diubah menjadi cos 2A. Cos A dikali cos A menjadi cos kuadrat A, dan sin A dikali sin A itu menjadi sin kuadrat A. Jadi, rumus sudut ganda pada kosinus kita dapat bahwa cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Jika kita amati rumus sudut ganda kosinus, cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A itu hampir mirip dengan identitas trigonometri yang mana sin kuadrat A ditambah sin kuadrat A sama dengan 1. Jika kita manipulasi dan kita masukkan ke rumus sudut ganda, kita akan menghasilkan rumus lain. Jika sin kita pindahkan ke ruas kanan, menjadi cos kuadrat A sama dengan 1 dikurang sin kuadrat A, dan kita masukkan ke persamaan rumus sudut ganda menjadi cos 2A sama dengan 1 dikurang sin kuadrat A dikurang sin kuadrat A. 1 dikurang sin kuadrat A dikurang sin kuadrat A itu dapat kita ubah menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Nah, ini adalah rumus lain pada kosinus. Jika kita pindahkan cosnya yang kita pindahkan ke ruas kanan menjadi sin kuadrat A sama dengan 1 dikurang cos kuadrat A. Kita masukkan ke rumus persamaan sudut ganda tadi menjadi cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A menjadi cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurang 1 dikurang cos kuadrat A. Nah, ini dapat kita ubah menjadi
cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A dikurang 1. Nah, ini juga bentuk lain dari rumus sudut ganda. Jadi, pada rumus sudut ganda kosinus itu terdapat 3 bentuk. Yang pertama cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Yang kedua cos 2A sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Dan yang ketiga cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A dikurang 1. Rumus sudut ganda tangen. Tangen A tambah beta sama dengan tangen A ditambah tangen beta per 1 dikurang tangen A dikali tangen beta. Jika sudut beta sama dengan A, maka diperoleh tangen A ditambah A sama dengan tangen A ditambah tangen A per 1 dikurang tangen A dikali tangen A. Tangen 2A sama dengan 2 tangen A per 1 dikurang tangen kuadrat A. Itulah rumus dari sudut ganda dari tangen. Contoh 6. Jika A adalah sudut di kuadran 1 dan sin A sama dengan 8/17, maka carilah A sin 2A, B cos 2A, C tan 2A. Jawab, jika sin A sama dengan 8/17, maka cos A sama dengan 15/17 dan tan A sama dengan 8/15. Di sini kita jawab yang bagian A-nya. Soal A sin 2A sama dengan 2 dikali sin A dikali cos A sama dengan 2 dikali sin A. Sin A nilainya tadi 8/17, jadi kita masukkan 2 dikali 8/17 dikali cos A. Cos A nilainya tadi 15/17, kita masukkan 2 dikali 8/17 dikali 15/17 sama dengan, kita kalikan 2 dikali 8 16, 16 dikali 15 sama dengan 240 per 17 dikali 17 sama dengan 289. Jadi sin 2A sama dengan 240 per 289. B cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A sama dengan, kita masukkan nilai cosnya. Cos berarti 15/17, kita masukkan kuadrat di luar kurung, jadi 15/17 kuadrat dikurang masukkan nilai sin dikurang sin, berarti kita masukkan nilainya 8/17 per tambahkan kuadratnya di luar kurung, jadi 8/17 kuadrat. Jadi kita kalikan, karena di sini ada kuadrat, kita kalikan 15 dikali 15 sama dengan 225 per 17 dikali 17 sama dengan 289. Maka di sini kita buat 225 per 289 dan kita kalikan juga yang bagian sinnya. 8 kali 8 sama dengan 64 per 17 dikali 17 sama dengan 289. Jadi kita buat 64 per 289. Jadi kita kurangkan 225 per 289 dikurang 64 per 289. Jadi 225 dikurang 64 sama dengan 161. Berarti 161 per 289. Jadi cos 2A sama dengan 161 per 289. C tan 2A sama dengan 2 tan A per 1 dikurang tan kuadrat A sama dengan 2 dikali, masukkan nilai tannya, jadi 2 dikali 8/15 per 1 dikurang tan kuadrat A, masukkan nilai tannya. Jadi 1 dikurang 8/15 kuadrat sama dengan 8 kali 2 16/15 per dikalikan 8 dikali 8 sama dengan 64. Jadi 1
dikurang 64 per 15 kali 15 225. Jadi 6 sama dengan 16 per 15 per 1 dikurang 64 per 225 sama dengan 16 per 15 per 161 per 225. Hasilnya 240 per 161. Selanjutnya kita masuk contoh 7. Tanpa menggunakan kalkulator dan tabel, tentukanlah nilai fungsi trigonometrik berikut. Di sini ada 3 soal. Soal yang pertama, 4 sin 15 derajat kali cos 15 derajat. Soal kedua, 1 kurang 2 sin kuadrat 22 1/2 derajat. Soal ketiga, cos kuadrat 75 derajat kurang sin kuadrat 75 derajat. Kita jawab. Soal pertama, kita pakai rumus sin alfa kali cos alfa sama dengan 2 sin alfa kali cos alfa, di mana 4 sin 15 derajat dikali cos 15 derajat sama dengan 2 buka kurung 2 sin 15 derajat dikali cos 15 derajat tutup kurung. Di sini 15 ini adalah alfa. Kita menggunakan identitas trigonometrik ganda. Karena kita menggunakan identitas trigonometrik ganda, jadinya 2 kali sin 2 kali 15 atau 2 kali sin 2 alfa. Selanjutnya 2 sin, ini kan 2 dikali 15, kita kali dalam, hasilnya 30 derajat. Kita turunkan 2-nya, nilai sin 30 derajat itu sama dengan 1/2 atau setengah. Jadi dapat kita simpulkan 2 dikali setengah sama dengan 1. Selanjutnya nomor 2 yang B. 1 kurang 2 sin kuadrat 22 1/2 derajat sama dengan cos 2 buka kurung 22 setengah derajat tutup kurung. Atau rumusnya 1/2 sin kuadrat alfa sama dengan cos 2 alfa. Di bawahnya sama dengan cos 45 derajat. Ini kita kalikan. Dapatnya 45 derajat. Cos 45 derajat itu nilainya sama dengan 1/2 akar 2. Yang C, cos kuadrat 75 derajat dikurang sin kuadrat 75 derajat sama dengan cos 2 buka kurung 75 derajat tutup kurung. Identitasnya cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa sama dengan cos 2 alfa. Sama dengan cos 2 dikali 75 hasilnya 150 derajat. Nilai cos 150 derajat sama dengan min 1/2 akar 3. Baik, cukup sekian penjelasan video dari kelompok kami. Kurang lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.